Pos, Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya. Halo Mbak Tia, sebentar saya coba WA. Bu Intan gimana, iya. Bu? Iya, bisa kita mulai aja karena udah jam 11 ya? Oh iya, Atau gimana? sebentar ya. Iya, siap. Ya, Bu ya. Gimana? Terasa kedengeran nggak? Soalnya tadi jaringannya agak putus-putus. Ya kedengeran Bu. Iya. Kedengeran. Cuman barusan emang agak putus-putus. Tapi ini udah jelas kok. Oh iya, baik. Iya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk sesi kali ini Internet of Things yang akan dipersembahkan oleh SMKN 11 Bandung dan dari ITB ada Bapak Agus Sukoco yang akan menjadi narasumber untuk hari ini. Saya dari Direktorat SMK. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung. Nanti mungkin materi ini akan di-share di grup oleh dari pihak SMKN 11 Bandung. Jadi untuk sesi Internet of Things hari ini akan saya serahkan kepada SMKN 11 Bandung dan dari ITB. Nanti di akhir materi akan ada sesi pertanyaan yang bisa kita bacakan dari chat dan Q&A yang ada di Webex ini. Untuk SMKN 11 Bandung dan Pak Agus Sukoco dari ITB, saya persilahkan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu peserta KKGS bidang IoT tahun 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang kelima ya. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan kelima Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita yaitu Bapak Agus Sukoco dari PPTIK ITB. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi kita pada pagi hari ini, saya ingatkan bahwa Bapak Ibu dipersilakan nanti untuk mengisi link feedback sekaligus daftar hadir yang nanti akan saya share baik itu di kolom chat Webex ataupun juga nanti di grup Telegram ya. Jadi mungkin yang menggunakan HP akan agak sulit untuk mengakses lewat kolom chat. Jadi nanti bisa dari grup Telegram. Tapi harus hari ini ya Bapak Ibu karena kemarin-kemarin banyak sekali personal message yang masuk ke saya yang menyatakan bahwa lupa ngisi link atau kemudian ngisinya di hari yang lain sehingga sudah tidak bisa diisi lagi begitu. Jadi kami ingatkan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti video conference pada pagi menjelang siang hari ini untuk mengisi link daftar hadir sekaligus form feedbacknya. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu kita akan langsung saja ke materi ya. Pak Agus sudah siap ya Pak Agus ya? Ya sudah Bu. Ya, baik Pak Agus, kami persilakan untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Tias, Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa kepada Bapak Ibu guru sekalian yang saya muliakan. Pertemuan tidak terasa sudah memasuki pertemuan kelima untuk bidang IoT. Judulnya masih yang lama, masih yang lalu, yaitu tetap membangun negeri dengan IoT, karena memang itu impian kita semua. Dan melalui transformasi pendidikan di era kita, era industri 4.0 inilah menjadi momen yang baik untuk kita bersama-sama. Saya mewakili Pusat Penelitian TIK ITB, kemudian ada IoT Konsorsium, ada Universitas Bandar Lampung, ada beberapa SMK yang terlibat, ada SMK 11 dan yang lainnya. Itu bersama-sama untuk mengembangkan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Saya selalu mengulang bahwa IoT tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun IoT itu bukan hal yang baru sebenarnya, sudah ada di tahun 2004 juga sudah ada. Hanya saja IoT yang sekarang itu adalah bagaimana keterhubungan antara
IoT, big data, dan kecerdasan buatan tentunya. IoT pastinya adalah bagaimana alat satu dengan yang lain berkomunikasi. Jadi ada satu alat yang terhubung dengan internet, itulah secara mudahnya itulah IoT. Apapun, handphone Bapak Ibu waktu kita dulu punya handphone tidak ada internet, sekarang terhubung internet, itu juga menjadi bagian IoT. Kemudian di rumah mungkin setiap waktu ada gas detektor yang akan melihat atau memonitoring gasnya, itu juga IoT. Atau pot kembang di rumah ibu bapak ibu yang termonitor berapa kadar kondisi tanahnya, itu juga IoT. Jadi semakin banyak sekarang IoT akan terhubung. Yang saya ingin ajak adalah bagaimana kita memiliki pelayanan-layanan teknologi modern untuk SMK tentunya. Ini kami menduga bahwa SMK, dugaan kami SMK menjadi ujung tombak dan bisa menjadi layanan teknologi yang modern khususnya untuk IoT. Kalau Bapak Ibu lihat, kami juga akan terus melihat bahwa ada hubungan tataran-tataran teknologi, yaitu di IoT itu ada tataran namanya instrumentasi pasti. Apa itu tataran instrumentasi? Alat-alat yang terhubung dengan internet, yang banyak sensor, handphone Bapak Ibu yang terhubung, yang akan mengembangkan menjadi satu sistem informasi hingga nantinya menjadi big data atau kecerdasan buatan. Inilah yang ingin kita bangun. Jadi bukan hal yang mustahil di zaman sekarang SMK akan memiliki satu industri namanya industri IoT, bukan hanya sekedar jualan alatnya, tetapi memiliki layanan big data. Bapak Ibu terbayang misalnya sekarang Facebook, Tokopedia atau yang lain, itu adalah layanan yang sudah menjadi big data. Pertanyaan sederhana kami adalah, apakah mungkin ada SMK atau yang lain, khususnya SMK, membangun layanan-layanan seperti itu, khususnya di bidang IoT. Tentu saja kalau dibilang hal yang mustahil, tentu tidak. Dengan sekarang teknologi yang ada bapak guru yang hebat di sana, ada siswa-siswa yang ingin belajar dan mengembangkan itu. Itulah harapannya mengapa kami, PPTIK ITB, kemudian konsorsium, ada beberapa universitas, atau banyak SMK yang lain, yuk kita bersama-sama membangun dan bergotong royong untuk membangun layanan IoT itu sendiri. Ya, jadi kalau dilihat di samping kiri ada namanya Sigfox, LoRa, NB-IoT, ada 4G, 5G, itu adalah layanan pendukung. Bahwa sekarang alat yang terhubung dengan internet tidak sekedar saja di handphone, tapi dengan menggunakan kartu GSM, tapi ada layanan-layanan yang lain. Bapak Ibu kita sedikit cermati, mungkinkah SMK mengambil peluang dengan model pembelajaran, betapa besarnya IoT terkoneksi di Indonesia. Ada 400 million, ada banyak sekali alat-alat yang terhubung dengan internet. Alat itu banyak sekali macamnya, bentuknya, dan hal yang sederhana. Konten akan banyak, nilai rupiahnya juga besar sekali. IoT device ada 56T, kemudian banyak sekali. Ini adalah peluang. Pertanyaannya yang selanjutnya, apakah peluang ini akan kita tangkap sebagai satu hal yang menantang untuk menjadikan anak-anak kita memiliki kekuatan di situ, ataukah tidak? Ataukah kita menjadi konsumtif hasil dari produksi pihak luar? Itu sederhananya. Makanya mumpung ada waktu, yuk kita bersama-sama membangun IoT di Indonesia, membangun negeri dengan IoT di Indonesia melalui proses-proses pembelajaran yang ada di SMK. Itu peluangnya makin banyak. Jadi paradigma yang harus dipenuhi dalam penerapan teknologi IoT, saya kutip dari slide-nya Sigfox dan yang lainnya, ada tipe-tipe connectivity untuk IoT. Yang terbayang
oleh kita tentunya hanya 4G, 3G, ternyata ada banyak, ada LTE, long term di situ 450 MHz, di mana 450 MHz itu punya kapasitas yang cukup luas jangkauan. Itu di LTE 450. Kemudian juga ada NB-IoT yang sering Bapak Ibu dengar, ini juga punya kapasitas sendiri, modulnya sendiri. Kemudian ada LoRaWAN, dan di bawahnya ada Sigfox. Jadi tiap-tiap tataran itu memiliki limitasi, memiliki keuntungan, dan memiliki pembiayaan tersendiri. Misalnya 3G, 4G yang kita pakai di handphone, tentu saja biasanya diperuntukkan untuk high data yang besar, ya, untuk foto segala macam. Tapi bagaimana dengan alat-alat pertanian misalnya yang harus ditaruh di tengah-tengah sawah yang tanpa ada power, tanpa ada listrik? Bagaimana itu mensiasatinya? Nah, itu masing-masing connectivity mempunyai segmen dan tataran sendiri-sendiri. Contohnya satu alat pertanian yang dipasang tentunya harus hemat low power di dalam luasan yang besar, LP1 biasanya, low power wide area network. Nah, itu juga tentu mempunyai kapasitas tersendiri. LoRaWAN juga mempunyai kapasitas sendiri, mempunyai segmennya masing-masing. Dan alhamdulillah PPTIK ITB dan konsorsium dipercaya oleh industri masing-masing. Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT, LTE, dan 4G merupakan mitra kami yang mempunyai segmen masing-masing. Hal lain adalah dalam hal konektivitas, hasilnya, outputnya atau outcome-nya itu harus memberikan value yang lebih dari tanpa teknologi IoT. Kemudian total biaya yang harus lebih murah, membuatnya lebih murah, total biaya pembuatannya juga murah, dan biaya cost OPEX dan CAPEX-nya juga jadi lebih murah. Yang ketiga juga harus berdampak pada proses deployment. Deployment-nya harus cepat, membuatnya cepat. Dan anak-anak kita harusnya sudah bisa membuat sesuatu hal yang cepat, lebih cepat, dan dapat diskalakan secara masif. Intinya adalah ini. Saya yakin ketika SMK membuat satu alat, dua alat, itu pasti bisa. Tetapi bagaimana membuat alat lebih cepat dan skala masif, itu tantangan besar untuk kita. Karena inti dari layanan teknologi tadi, IoT, adalah membuat alat secara masif sehingga kita mempunyai data yang masif dan big data. Tanpa adanya kita mengembangkan alat yang IoT yang masif, mustahil adanya smart city, smart yang lain, karena itulah muasalnya ya. Makanya pentingnya gotong royong bersama-sama. Terbayang kalau SMK se-Indonesia ada yang membuat, ada yang mengembangkan, ada yang mengimplementasikan, muncullah IoT secara bersama-sama. Dan itu adalah pentingnya gotong royong. Seperti itu. Jadi, long range connectivity itu punya segmen masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan, dan ada keuntungan masing-masing. Dan punya segmennya. Strateginya adalah IoT harus kita raup semuanya. Baik device-nya, alatnya, standarnya, big data-nya. Tadi, kalau sudah kita rangkum semuanya menjadi satu kesatuan, kita akan menguasai layanan Indonesia. Kalau tidak, peluang itu akan diambil oleh yang lain. Jadi strateginya adalah PPTIK mengajak semua SMK di Indonesia untuk bersama-sama membangun. Kebetulan yang tergabung di kami sudah cukup banyak, ada kurang lebih 100 SMK. Silahkan kalau ingin bergabung lagi. Kemudian pemerintahan, kita juga punya bisnis LSM yang bergabung juga, disupport oleh banyak operator tentunya dan konsorsium IoT. Yuk kita bersama-sama membangun IoT dengan cara yang bergotong royong. Dengan itu muncullah ide pembelajaran yang
transformatif tentunya. Apa yang kami siapkan bersama konsorsium? Kami menyiapkan cloud bersama PPTIK. Ini free, kita pakai bersama. Saya akan sedikit mengupas yang kemarin bertanya, bagaimana teknologi yang dipakai oleh Absensi Selfie. Kelihatannya sederhana. Tapi kalau dilihat kapasitasnya, sekarang kurang lebih ada 40.000 pengguna. Bapak Ibu bayangkan 40.000 pengguna dalam satu hari, dalam satu detik. Misalnya ada 200-300 orang bersamaan memfoto, itu bukan hal yang mudah. Nah, teknologi yang kami pakai adalah di depan ada Android Studio. Jadi Bapak Ibu bagi anak-anaknya bisa belajar tentang Android Studio, atau yang sekarang ada berbasis Flutter, itu adalah di depan untuk Android-nya. Nah, untuk webnya kita punya namanya web server. Web server biasanya adalah server yang digunakan untuk layanan berbasis web. Jadi ada server khusus untuk penggunaan web. Nah, ini adalah bukan mapel yang baru, saya pikir di web di teman-teman RPL, TKJ atau yang lain sudah pasti bisa. Hanya saja bagaimana ini implementatif, itu yang harus kita kaji bersama. Hal yang baru teknologinya adalah namanya message queuing server. Apa itu? Antrian, mengatur antrian yang ada. Ini adalah teknologi middleware yang baru, yang sebenarnya kita bisa mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama untuk anak-anaknya. Bapak Ibu cukup menjadi mentor, kita bersama-sama belajar untuk pengembangannya. Ada namanya message queuing server. Jadi tiap data itu masuk, kalau terbayang kita antri di bank misalnya, tidak semua tiba-tiba terlayani, tapi harus menunggu antrian. Sama, data juga menunggu antrian. Kemudian data foto itu ada di FTP server. Kita punya di FTP server. Nah, ada yang menanyakan, database apa yang digunakan? Sebelum ke database, database itu ada di paling belakang. Biasanya kita punya worker namanya. Worker, anak-anak harus belajar namanya Node.js ya. Ada data responden, ada data logger. Ini yang bertugas untuk kerja. Ada namanya NoSQL yang kita gunakan adalah untuk saat ini MongoDB ya, sebagai kapasitas database dalam jumlah skala yang besar. Nah, ini cloud bersama, Bapak Ibu bisa gunakan bersama sebagai media pembelajaran. Absensi Selfie hanya contoh saja. Source code-nya juga kita bisa berikan untuk dikembangkan. Kalau ingin belajar lebih dalam di belakang juga, monggo silakan, kita persilahkan. Tapi ini adalah cloud bersama yang kita bisa gunakan dengan skala yang ukuran yang besar, pengembangan fleksibel dan skalabilitas kecepatan yang cukup. Nah, sekilas teknologi yang ada di Absensi Selfie yang dipakai untuk semua. Jadi ada teknologi-teknologi yang bisa kita pilah, dan Bapak Ibu di bagian tentu saja ada yang bagaimana dengan alat-alatnya. Ya, alat-alat tentu saja di depan ada microcontroller ya. Teman-teman kemarin belajar tentang microcontroller segala macam. Itu yang dibuat banyak dan dihubungkan ke kami di message queuing server. Itu yang berskala besar. Jadi cloud gratis untuk pembelajaran dan industri SMK. Silakan ITB dan IoT Konsorsium membuat satu rangkaian arsitektur. Kita punya data center yang cukup untuk dipakai bersama. Teman-teman SMK membuat alatnya masing-masing, mengembangkan Android-nya masing-masing, mengembangkan website-nya masing-masing, dihubungkan ke data center kami. Jadi kolaborasi kami dengan Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu bisa buat alatnya, beli alatnya, atau implementasi seperti kemarin Absensi Selfie itu juga adalah bagian kolaborasi bersama, karena hal yang mustahil kalau aplikasi yang dibuat tidak dipakai ya tidak akan ketahuan ya. Hubungkan ke data center kami,
Ya memang ada Blink, ada yang lain, kita juga punya data center yang bisa dipakai bersama dan dikembangkan bersama. Kemudian juga modifikasi, bisa dimodifikasi websitenya, mobile apps-nya, tentu saja digunakan sendiri tentu di awal, tapi yang paling penting adalah kolaborasi dengan pihak luar. Apa itu? Alat-alat atau aplikasi yang sudah dibuat, dikembangkan dengan pihak luar. Ya, itu yang paling penting sebenarnya, supaya menjadi masif. Kerjasama ITB dengan SMK dengan berbagai layanan, kita menyelenggarakan PKL, prakerin, atau PKL online juga itu bisa juga. Jadi anak-anak tetap melakukan PKL, tapi kita kerja bersama apa yang ingin dibuat, apa yang ingin dicapai, produk apa yang dibutuhkan, kita buat bersama, PKL-nya di sekolahnya masing-masing, kita kembangkan untuk misalnya keperluan sekolah, keperluan industri di masing-masing wilayah. Misalnya ada daerah pertanian, kita buat IoT untuk pertanian, daerah perikanan kita buat IoT untuk perikanan. Nah, dengan skema PKL online atau prakerin online, ijazah atau sertifikat ITB, dan tetap kita akui sebagai satu kapasitas kerjasama PKL bersama. Tentu saja ada pendampingan teaching factory, SMK rujukan, biasanya kami bisa kembangkan. Jadi benar-benar membangun teaching factory di SMK karena membangun alatnya, kemudian menyebarluaskan, mengimplementasikan ke pihak-pihak tertentu. Workshop, kelas industri silakan, guru magang juga pernah kita lakukan dengan P4TK, integrasi mapel misalnya, dimulai dengan perubahan mapel di Bapak Ibu, kita juga laksanakan itu. Jadi banyak hal kerjasama ITB dengan SMK yang bisa dilakukan dengan cara yang mudah, dengan cara tidak harus perlu mengetahui teknologi-teknologi itu. Misalnya cukup misalnya teman-teman RPL berkemampuan bisa membuat website Android, Node.js, itu saja cukup, atau teman-teman elektro yang bisa nyolder dan terhubung dengan microcontroller, itu juga sudah cukup. Hubungkan ke data center, yuk kita buat besar, itu menjadi sesuatu yang besar. Ini adalah contoh kolaborasi yang baik. Kami meng-hire beberapa lulusan SMK, Bapak Ibu, dengan berbagai jurusan. Absensi selfie yang Bapak Ibu gunakan itu adalah produk hasil keluaran anak-anak kita yang baru lulus SMK. Terbayang mereka sudah mampu menggunakan teknologi dengan teknologi yang besar. 40.000 siswa per hari mereka bisa handle, tentu saja dengan teknologi yang maafnya cukup bisa menghandle. Dan ini akan bisa kita salurkan, kita bisa sebarluaskan ke anak-anak Bapak Ibu yang ada di sekolah dengan cara-cara yang tadi. Atau prakerin atau PKL, ini adalah contoh kami kerjasama dengan Sivox Indonesia akan mengembangkan produk smart watering. Ya, ini adalah anak PKL, jadi PKL-nya agak berbeda, yaitu kita anak-anak kita menghasilkan produk yang berbeda. Jadi memang benar-benar tepat. Misalnya sensor semester mereka harus bisa gunakan dan dalam skala yang besar. Nah, sensornya itu akan membaca kelembapan tanah, kemudian masuk ke tadi teknologi yang tadi, dan itu juga akan dikerjakan oleh anak-anak PKL. Nah, ini dibagi per zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Karena ada penggunaan waktu, ya, penggunaan penjadwalan, jadi penyiramannya tidak setiap hari, tetapi ada jadwalan. Nah, ini anak-anak kita yang membuat untuk itu dengan alat-alatnya dan tergabung di beberapa jurusan. Ini jurusan elektronika industri, ada RPL, ada TKJ. Jadi anak-anak yang PKL kita push untuk mengembangkan IoT pertanian, tadi penyiraman,
pembacaan volume air, kemudian ada soil moisture, dan beberapa hal yang berkaitan dengan IoT. Tidak hanya pertanian, bisa digunakan untuk pekarangan dan segala macam. Tapi memang teknologinya yang kami tekankan adalah teknologi dengan skala ukuran besar. Dan ini adalah contoh proses prakerin, jadi produk terapannya siap pakai. Dan ini bisa teman-teman, Bapak Ibu belajar, kembangkan, kita kembangkan bersama. Silahkan dikembangkan bersama. Alatnya sudah jadi, dan kita didukung juga oleh salah satunya Sigfox Indonesia. Nah, ini adalah tentang presensi swafoto yang tadi saya diskusikan. Bapak Ibu bisa pakai untuk di sekolahnya, untuk siswanya, untuk guru, atau malah untuk tidak hanya satu sekolah. Misalnya Bapak Ibu sebagai pengawas, mengawasi beberapa sekolah bisa juga, atau satu dinas untuk memonitoring siswa yang ada di beberapa sekolah bisa juga. Bapak Ibu bisa lihat di link di bawah ini dan bisa dihubungkan. Presensi swafoto sederhana sekali. Tiap-tiap siswa atau guru selfie istilahnya, kemudian akan terkirim foto hasil selfie-nya beserta lokasi. Lokasi ini hanya perkiraan, tergantung dengan handphone Bapak Ibu teknologinya. Ya, kalau handphonenya sangat bagus dengan teknologi GPS yang bagus, tentunya akan menghasilkan lokasi yang lebih akurat. Dan ini tergantung dengan handphone Bapak Ibu. Sistem ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana. Tapi konsepnya dalam konsep IoT, penggunaannya smartphone. Hanya saja memang untuk saat ini tipe lollipop minimal yang bisa digunakan, dan iOS akan menyusul. Ini bisa digunakan selain presensi swafoto, bisa yang lain. Tapi minimal memonitoring kehadiran, minimal di sekarang ini belajar dari rumah. Anak-anak bisa swafoto atau selfie per hari, dan kita akan tahu posisi, kondisi anak-anak kita. Nah, apa hubungannya dengan Bapak Ibu? Hubungannya dengan Bapak Ibu adalah inilah cara kita anak-anak SMK membuat, kemudian ada yang menggunakan, mengimplementasikan, mengembangkan. Boleh tidak teman-teman mengembangkan? Silakan. Teman-teman RPL yang ingin mengembangkan untuk presensi swafoto yang lebih baik, silakan. Kemudian juga panduannya, websitenya juga ingin dirubah, silakan. Tapi memang persyaratnya anak-anak harus bisa memahami teknologi dasarnya dulu. Jadi ini sangat besar kemungkinan untuk dikembangkan. Bagaimana kalau saya bukan jurusan IT? Tentu saja implementasi jadi penting. Apalagi misalnya ada bisnis dan manajemen. Memungkinkan tidak untuk monetizing, untuk pengembangan, atau implementasi untuk di SMA atau SMK sekitarnya, dikoordinir oleh teman-teman SMK-nya. Itu sangat memungkinkan, dan ini sangat terbuka untuk dikembangkan. Ini presensi swafoto, kemudian alurnya itu Bapak Ibu registrasi dulu, tentu saja download, ada linknya tadi, presensi swafoto PPTK ITB, ada linknya. Kemudian registrasi, ingat mengisi kode registrasi bisa menghubungi admin call center dan login, kemudian melakukan absen. Ada website yang untuk memonitor, itu saja ada. Ini contoh saya ambil dari cabang dinas wilayah 7 yang dipakai untuk memonitor absen di seluruh koordinasi cabang dinas 7, yaitu Bandung dan Cimahi, khususnya SMA dan SMK.
Dari absensi selfie, kenapa dari absensi selfie? Dari absensi selfie itu bisa dikembangkan untuk marketplace pertanian. Kok bisa? Tentu saja. Karena teknologinya hampir mirip. Kalau itu digunakan untuk selfie ke kita, kalau marketplace digunakan untuk memfoto hasil pertanian. Misalnya contoh ini SMK 1 Kawali dulu pernah, walaupun masih tahap dasar, sebenarnya bisa dikembangkan lagi untuk marketplace. Gimana caranya? Tiap waktu, kebetulan ini kasusnya petani lebah, tiap waktu petani lebah akan memfotokan, mendokumentasikan proses pertaniannya. Nah, hari ini sedang apa, difoto, dengan begitu akan ada muncul rekam jejak hasil atau proses pertanian. Dengan demikian muncullah proses-proses pertanian yang bisa kita telusuri, apa yang sedang dilakukan petani, prosesnya bagaimana, dan muncullah transparansi. Dan langkah selanjutnya mungkin nanti ada pemetaan dan ada perkiraan panennya kapan, dia memakai pupuk apa, karena sudah jelas itu diperlihatkan, dan muncullah pemetaan itu. Tiba-tiba muncullah marketplace pertanian. Jadi kalau Bapak Ibu di SMK-nya ada yang SMK pertanian, agribisnis, segala macam, ini juga bisa dikembangkan. Jadi absensi selfie yang digunakan untuk proses atau marketplace pertanian. Rasanya belum banyak yang mengembangkan itu. Biasanya marketplace hanya melihat stoknya, tapi kita bisa mengembangkan prosesnya dari awal sampai panen. Atau yang sekolah SMK bengkel atau TBSM ya, bisa mengembangkan absensi selfie-nya untuk bengkel online. Kok bisa? Tentu saja bisa. Siswa atau member bengkel Bapak Ibu bisa melaporkan atau meminta bantuan ketika motornya rusak di jalan, dan posisinya juga akan terlihat. Nah, ini juga pengembangan dari absensi selfie tentunya. Jadi absensi selfie cukup banyak. Atau katalog budaya, ini yang kita kembangkan dengan Universitas Bandar Lampung atau juga dengan SMK Ar-Rahman yang ada di Cianjur, bisa dikembangkan untuk pengembangan katalog budaya. Jadi banyak hal yang bisa dikembangkan untuk dimulainya dari absensi selfie. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain itu masih banyak alat-alat yang Bapak Ibu bisa siap guna, kemudian dilakukan sendiri membuatnya, dan siap ajar tentunya. Dan produk-produk ini adalah produk dari IoT Konsorsium, tentu saja melibatkan anak-anak kita, melibatkan guru SMK, dan melibatkan banyak pihak. Ya, semua sistem itu dirancang untuk digunakan pada skala pengguna yang besar. Ini contoh, beberapa contoh alatnya adalah ada, kalau ingin coba absensi RFID, Bapak Ibu juga bisa pakai kartu. Absennya pakai menggunakan kartu, kita ajarkan untuk membuat mesinnya. Harganya tidak mahal-mahal, 250 sampai 275. Bapak Ibu sudah bisa membuat sendiri alatnya, websitenya kita siapkan gratis. Ya. Tiba-tiba Bapak Ibu bisa implementasikan di sekolahnya sendiri atau diimplementasikan di SD, SMP sekitar. Kita support untuk pembelajarannya, cukup banyak yang sudah belajar untuk absensi kartu berbasis kartu siswa. Ini RFID, ini juga dari kartu atau absensi selfie juga bisa dibuat sistem kantin, pembayaran anak-anak atau kita makan di kantin bisa menggunakan cashless, medianya tadi absensi selfie ataupun dengan kartu.
Jadi pengembangannya parkir tentu juga bisa. Absensi selfie yang ada tadi kita gunakan untuk sistem parkir, atau kartu yang tadi kita buat mesinnya itu juga bisa digunakan untuk parkir. Cukup beragam yang kita bisa kembangkan bersama. Sistem toko tentu saja bisa. Absensi selfie juga akhirnya bisa untuk toko. Ini yang menarik Bapak Ibu, saya sudah melihat beberapa karya SMK. Ada yang membuat lampu otomatis, ada yang membuat dispenser otomatis, ada yang membuat KWH meter otomatis, terus ada yang membuat water level turun otomatis. Kita juga bisa suhu ruangan otomatis. Nah, itu sudah modal besar buat Bapak Ibu yang di elektronika industri. Tinggal kita hubungkan ke data center kami. Mengapa harus ke data center? Karena kita ingin produk Bapak Ibu menjadi besar dan masif. Karena tidak mudah mengatur dan mengelola data dengan pengelolaan yang masif. Makanya kami bangun kapasitas itu. Bapak Ibu, anak-anaknya memproduksi itu, alat-alatnya yang sederhana, akan muncullah tadi layanan home automation. Jadi fiturnya akan kita kembangkan bersama. Monitoring daya listrik juga sudah ada. KWH meter juga bisa dipakai Bapak Ibu. Ini teman-teman elektro harusnya sudah bisa. Tadi pertanian presisi kita punya IoT pertanian, sudah saya gambarkan jelas bagaimana mengatur air, mengatur nutrisi, mengatur berapa besaran yang akan dikeluarkan, itu kita sudah siapkan. Dari absensi selfie juga bisa dikembangkan dengan sistem home care. Apa tuh? Tentu saja dengan alat-alatnya. Detak EKG ya, EKG online yang bisa dibuat di dalam kapasitas baju. Jadi bajunya kita buat EKG, ada EKG-nya yang setiap saat akan mengukur detak jantung. Kemudian absensi selfie-nya kita modif menjadi layanan, jadi home care untuk perawat, memanggil perawat. Ini juga bisa kita kembangkan. Kalau ini agak advance, monitoring CCTV dan video analitik, bagaimana face recognition dikembangkan untuk melihat behavior dan dengan waktu yang sangat cepat. Monitoring tracking tadi hubungannya dengan transportasi publik kita punya juga, bagaimana memasang GPS, kemudian memonitoring transportasi publik. Yang menarik pasti Bapak Ibu di rumah ada dapur mungkin, bisa kita pasang smoke detector, harganya murah sekali. Teman-teman elektronika industri pasti bisa membuat. Kita membuat satu layanan namanya Blue Light Services. Apa itu? Bagaimana bersama-sama dengan dinas terkait akan merespon jika terjadi sesuatu. Misalnya apa? Jika ada kebocoran gas di satu rumah, akan kita hubungkan dengan pemadam kebakaran atau RW setempat atau pos komando setempat. Itu yang namanya Blue Light Services. Atau selain pemadam kebakaran, banjir, kita buat sensor banjir atau sensor yang lain. Itu yang menarik. Kita sebut namanya Blue Light Services. Platformnya kita siapkan, SMK Bapak Ibu bisa kembangkan alatnya atau kita kembangkan website atau Android-nya. Nah, ini gunung api, kita sudah buat satu monitoring gunung api. Nah, absensi selfie juga bisa untuk monitoring posyandu. Apa itu? Setiap bayi yang datang ke posyandu, kita selfie, kita ukur berat badannya, akan termonitoring. Muncullah rekam jejak, rekam medis bayi. Atau malah sebelum ibu-ibu melahirkan bisa selfie juga dan menceritakan kondisinya. Jadi tiba-tiba ada time series atau rekam medis ibu dan anak di posyandu. Ini juga bermula dari absensi selfie. Jadi absensi selfie akan kita kembangkan menjadi aktivitas siswa, record assessment. Jadi ada record of student activity. Bagaimana penilaian yang sifatnya mengenai kedisiplinan, sopan santun, tanggung jawab. Bagaimana
setelah mereka pulang, mereka melaporkan sudah membersihkan tempat tidurnya kah, mereka akan selfie, kemudian itu menjadi satu penilaian kita juga. Jadi ini juga dimulai dari absensi selfie. Bagaimana menilai kedisiplinan, sopan santun, tanggung jawab, penilaian sikap ya. Penilaian sikap di sekolah masing-masing yang akan diperlihatkan ke orang tua dan melibatkan orang tua. Ini juga berasal dari dikembangkan dari absensi selfie. Tadi pemasaran hasil pertanian sudah, vending machine juga kita sudah kembangkan. Itu juga asal muasalnya dari absensi selfie. Tentu saja nanti ada payment cashless, namanya LP, untuk pembayaran SPP, membayar di kantin dan sebagainya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saatnya yang baik, momen yang baik untuk berkolaborasi. Yuk kita diskusikan apa yang bisa dikolaborasikan bersama, dan semoga SMK menjadi lebih hebat dan menjadi lebih bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin kita akan selanjutnya akan menuju ke sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan tapi baru satu ya, dua, ini sudah ada dua pertanyaan, tapi memang sifatnya sangat teknis ya Pak ya. Iya. Ini pertanyaan dari sebentar. Ibu Yeni Pak, Ibu Yeni Ermayanti nih, nanyain bagaimana cara mereset password jika kita lupa password yang digunakan untuk absensi selfie katanya. Oh ya, memang untuk saat ini masih hubungi admin karena memang kita belum buat lupa passwordnya. Cukup hubungi admin, nanti di reset aja itu. Ya, baik, jadi menghubungi adminnya ya Pak ya. Iya, itu ada Ya, kan kemudian kontaknya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi dari SMK Pajajaran Jatinangor. Bagaimana cara untuk mengakses data center PPTIK ITB, Pak? Ya, tadi kan sudah dijelaskan, bukan mengakses data center ya, bagaimana membuat pengembangan produk yang menggunakan data center ITB. Sama seperti Bapak Ibu pakai Blink, pakai AWS, tinggal kita diskusikan apa yang ingin dikembangkan. Ya. Tadi ada beberapa produk, tinggal dibuat, kemudian nanti terhubung, kemudian nanti strateginya cuma buat alatnya, kemudian modifikasi kalau memang perlu, kita siapkan source code-nya, dicoba sendiri dan dikolaborasikan. Tinggal diskusi aja apa yang ingin dikembangkan ya. Sudah banyak kok yang sudah mengakses data center ITB. Ya, baik Pak. Selanjutnya dari Pak El Kadir, kemudian ini pertanyaannya nyambung sebenarnya ya dari Pak El Kadir dengan Pak Koberto, menanyakan bagaimana cara lanjut untuk kerjasama SMK dengan PPTIK ITB. Kemudian dari Pak Koberto, syarat dan ketentuannya apa untuk bisa bekerja sama atau melakukan pendampingan dengan PPTIK ITB? Ya, sebenarnya syaratnya simpel. MOU juga itu sambil jalan. Yang penting tadi Bu langsung kerja dan sudah menunjukkan hasil kerja barengnya. Kemudian kita tadi dicoba sendiri di sekolahnya. Kemudian yang kita harapkan mitra-mitra di kami adalah mengembangkan itu menjadi lebih besar. Itu saja sebenarnya. Kalau kita ngobrol kapasitas besarnya, seberapa besar teman-teman SMK mempunyai niat untuk mengembangkan, karena memang keterbatasannya biasanya teman-teman SMK masih menggunakan teknologi lama yang agak sulit beralih, padahal kita membuatnya supaya simple. Yang kedua, kadang-kadang ingin belajar lebih banyak tentang tadi misalnya MongoDB. Jadi gurunya pengen belajar dulu, akhirnya tidak terrealisasi ya. Padahal kita buat sesimpel mungkin untuk kerjasamanya.
Apa yang bisa dilakukan dimulai dari awal, misalnya buat alatnya atau menggunakan dulu, kemudian sambil belajar. Kita selalu berharap siswa yang ikut terlibat, guru memonitoring. Kalau kira-kira sudah punya teknologi dasar, ya kita kembangkan. Atau tadi cukup pakai yang generiknya, kita ajarkan, misalnya absensi RFID, cukup kita ajarkan, dipakai di sekolah, dikembangkan. Itu saja, simpel sebenarnya. Ya, baik. Itu pertanyaan yang sama juga dari Bu Dini Adistiani dengan Pak Repi Suwandi, yang mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Ya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irfan Yudanur, apakah setiap mungkin ini device IoT ya membutuhkan koneksi ke data center? Gimana Bu, maksudnya? Pertanyaannya, apakah setiap IoT membutuhkan koneksi ke data center? IoT maksudnya device IoT apa gimana ini ya? Ya, jadi kalau namanya IoT ya Bu, Internet of Things, jadi alat yang terhubung dengan internet. Dan internet itu akan ada tadi ya, kalau kita pelajari, ada tempat menaruh database-nya, ada menaruh webnya dan datanya. Tentu ada data center yang cukup ya. Biasanya Bapak Ibu hosting, itu juga data center sebenarnya. Yang kita siapkan adalah data center dalam skala yang cukup besar. Kenapa kita siapkan ada data center khusus. Ya, namanya IoT ya, Internet of Things ya. Nanti ada datanya. Iya, baik. Kemudian dari Bapak Yoharmen dari Kepulauan Mentawai, Pak. Apakah absensi selfie ini memiliki dashboard admin untuk setiap sekolah atau seperti apa, Pak? Ya, jadi yang saya ceritakan, tiap-tiap sekolah akan punya dashboard masing-masing. Tiap sekolah akan punya dashboard untuk per kelas ya. Memang untuk begitu. Jadi ada misalnya satu kabupaten atau kota Mentawai terdiri dari beberapa sekolah, tiap sekolah punya dashboardnya masing-masing. Dan di satu sekolah bisa dibagi per kelasnya masing-masing gitu. Ya, baik. Kemudian Pak, ada dari Bapak Reynaldo Sandita. Ya. Pertanyaannya, apakah bisa menggunakan Raspberry Pi untuk pengganti microcontroller seperti Arduino? Ya, banyak sekali Bu microcontroller ya. Ada ESP86, ada microcontroller yang lain ya. Raspberry dipergunakan dengan kapasitas yang besar. Misalnya di home automation, dengan kapasitas harus ada memori yang cukup ketika mengantisipasi misalnya mati listrik atau wifi mati, justru ada memori yang harus tersimpan dengan baik, makanya dibutuhkan Raspberry. Jadi tidak selalu harus pakai Raspberry, tapi ada case khusus bisa kita gunakan. Ya, ada tadi microcontroller yang lain, itu juga banyak microcontroller yang kita pilih. Kalau Sigfox dia punya microcontroller sendiri, masing-masing. Yang penting adalah bagaimana itu tepat guna dan bisa skalanya lebih murah atau ekonomis ya. Kalau semua pakai Raspberry cukup mahal. Tapi misalnya di kawasan pertanian yang cukup luas dan terpencar, mau tidak mau kita gunakan Raspberry untuk penyatu konektivitas atau penyatu data memorinya. Itu juga diperlukan gitu. Ya, baik. Selanjutnya dari Pak Trisnanto, Pak, pertanyaannya, apakah teknologi IoT ini bisa digunakan untuk mentransfer daya listrik, terutama untuk wilayah pegunungan yang tidak ada jalur listrik? Karena kalau menggunakan solar cell, sering terkendala mendung, Pak. Oh gitu ya. Wah, ini beda segmen ya. Beda ya. Bu, ada azan, kita berhenti sebentar. Oh, boleh. Ya, mohon izin sebentar. Iya.
Ya, Bu Intan, silahkan. Ya, baik Pak. Tadi Ada beda masih segmen. bertanya? Lumayan cukup banyak ini Pak pertanyaannya. Iya. Iya, ada dari Ibu Andani ya. Ibu Mary Andani mau bertanya untuk pengembangan aplikasi absensi posyandu itu kira-kira seperti apa Pak? Ya, menarik sekali kalau ada yang mau mengembangkan. Modalnya adalah dari absensi selfie, Bu. Kemudian kalau ada ibu guru atau timnya yang ingin kembangkan, sederhana kok. Absensi selfie-nya digunakan untuk posyandu. Seperti itu sebenarnya. Tinggal nanti skin, kemudian tentu database akan sedikit dirubah. Tapi teknologinya hampir mirip. Jadi absensi selfie itu sebenarnya generik yang bisa dikembangkan untuk macam-macam. Menarik sekali kalau Bu Andani ingin mengembangkan aplikasi posyandu, kami welcome sekali. Jadi nanti yang akan mengembangkan adalah SMK-nya Bu Andani ya Bu Intan ya, betul ya? Mary Andani ya, Bu Mary Andani. Kemudian kita diskusi pengembangannya gitu. Modalnya dari absensi selfie. Harapannya yang membuat pengembangan karena sudah ada generiknya absensi selfie itu dirubah untuk posyandu. Siapa yang membuat? Timnya Bu Mary Andani. Kalau mau ada SMK yang lain ingin bergabung ya dengan senang sekali. Jadi dengan demikian ini adalah kolaborasi yang menarik. Begitu Bu. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Firdaus dari SMK 4 Jember. Beliau menanyakan, sebelumnya pernyataan dulu ya bahwa sekolahnya sudah mempunyai beberapa prototipe
yang akan dikembangkan ke IoT. Jadi jurusannya multimedia, Pak. Tapi sudah punya prototype IoT. Salah satunya adalah smart card PC auto on yang menghidupkan komputer dengan smart card. Yang itu dibimbing oleh kepala kompetensi jurusan multimedia. Nah, pertanyaannya apakah mungkin prototype smart card PC auto on itu bisa terhubung dengan sistem absen PPTIK ITB? Kemudian yang kedua, ini satu orang dua pertanyaan, Pak. Berencana mengotomatiskan prototipe smart card tersebut agar otomatis bisa auto login di sistem pembelajaran dan penilaian online. Core-nya menggunakan Moodle. Dan nantinya diharapkan orang tua dapat secara live mendapatkan informasi tentang ujian putra-putrinya dari smartphone. Mohon pencerahannya bagaimana meng-create hal tersebut. Oh iya, Pak Firdaus ya, ini kawan lama sebenarnya, pernah diskusi cukup setahun 2 tahun yang lalu ya. Monggo saja Pak, silakan. Yang itu kan teknologinya RFID ya, kita bisa gabung dan ada LMS. Kalau sudah ada LMS-nya tinggal disambungkan, kemudian nanti akan terhubung dengan smartphone. Itu menjadi bagian dari smart school ya, itu yang memang sudah kembangkan. Yang penting actionnya Pak. Tahap awal prototipenya dihubungkan dengan kami, kemudian ada tim yang mau belajar untuk sedikit untuk menghubungkan ke data center, nanti kita bimbing untuk pengembangan LMS-nya gitu. Simpel sih Pak. Yang penting langsung kerja action. Iya. Karena ada beberapa kayak SMK 11 kan langsung untuk action gitu. Iya. Kemudian dari sebentar. Pak Budi bertanya bagaimana cara menghubungkan mungkin ya ke cloud PPTIK ITB karena ingin belajar dulu, coba-coba dulu, bisa nggak seperti pakai Blink gitu katanya? Ya, atau harus semua menghubungkan ke data center gitu mungkin ya pertanyaan? Enggak, jadi ya seperti Blink ya, seperti AWS sama sistemnya. Hanya saja perbedaannya ini data center lokal, kemudian diperuntukannya untuk IoT. Sama seperti Blink, kita buat Blinknya Indonesia sebenarnya. Hanya saja memang skalanya bukan sekedar pembelajaran, tapi untuk skala scale up untuk pengembangan industri. Jadi misalnya kita ambil contoh, Pak Budi punya produk apa, atau mengambil contoh produk yang sudah ada di kami, tinggal pakai, nanti dikembangkan. Sama seperti Blink kok. Ya, kemudian ada pertanyaan yang sifatnya teknis ke absensi selfie, Pak. Bagaimana, yang pertama, bagaimana cara menambah unit di absensi selfie? Kemudian yang kedua, apakah absensi selfie ini bisa di print out, Pak? Iya, jadi tinggal hubungi admin call center untuk menambah unit kelas, menambah unit guru, atau menambah unit pengawas. Tinggal ditambahkan aja ke admin. Yang kedua tadi pertanyaannya bisa di print apa enggak gitu? Oh ya, ada rekap Excelnya, Jadi data harian hari ini per kelas sudah ada. Ya, baik. Kemudian dari Pak El Kadir lagi, untuk jaringan IoT-nya di daerah Bapak Kadir itu belum ada jaringan Sigfox-nya, Pak. Apakah jika mencoba membuat LoRaWAN itu legal ataukah ada solusi lain? Ya bisa saja, ya LoRaWAN atau yang lain juga bisa. Ada LTE, ada Sigfox memang masih baru, kebetulan masih Jakarta sama Bandung. BTS-nya ada di Bandung, kalau Sigfox ada di ITB sebetulnya. Jadi belum banyak. Nah, kalau memang nanti Pak Kadir serius, ya kita bisa rekomendasikan membangun BTS Sigfox di sana. Tapi memang harus jelas kita bangun apa gitu. Karena seperti itu ya. Bisa LoRaWAN juga bisa, yang miliknya beberapa operator juga sudah ada. Cuma memang kita harus pikirkan bagaimana biayanya ekonomis dan mempunyai value, nilai tambah di daerahnya Pak Kadir. Jadi ketika membangun tadi, kita bisa bantu coba di daerahnya membangun misalnya Sigfox atau LoRaWAN, tapi kita ngobrol skalanya untuk apa gitu. Gitu Bu. Iya, baik. Mungkin satu lagi apa ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. Dari Pak Ardiansyah, konektivitas antara perangkat IoT dengan cloud yang ada itu menggunakan IP-nya static atau dynamic, Pak?
Ya tergantung ke kebutuhan dan case ya. Kalau IP statik itu, nah ini yang beda paradigma ya. Kami bukan IP statik dan dinamik sebenarnya ya. Peruntukannya untuk awal misalnya data yang masuk dibuat satu statik, itu juga di kasus tertentu, ada yang dinamis juga tertentu. Tergantung case-nya, Bu. Karena ada beberapa produk yang harus statik ya. Iya. Baik, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, Pak, tapi banyak juga yang sifatnya tuh lebih teknis ke absensi selfie-nya. Jadi nanti gitu. mungkin Bapak boleh ini apa ya di grup Telegram share link yang kemarin kan bikin grup khusus untuk absensi selfie ya, Pak ya. Iya, boleh. Kemungkinan ini yang datangnya telat kemungkinan ya, baru masuk grupnya telat. Jadi nanti mungkin bisa di-share lagi untuk grup Telegram yang khusus membahas absensi selfie ya, Pak ya. Iya, baik, Bu. Iya, siap. Mungkin kita cukupkan di sini ya Pak Agus ya, karena waktunya sudah habis dan akan ada sesi selanjutnya nanti. Takutnya kita juga jadi makan jam orang lain begitu. Iya ya. Iya. Jadi nanti kalau untuk tadi apa ya, pembahasan absensi selfie nanti bisa dibahas khusus di grup Telegram itu ya Pak ya. Dan tadi juga bagi Bapak Ibu yang tertarik atau berminat untuk melakukan pendampingan atau kerjasama dengan PPTIK ITB, nanti juga bisa langsung menghubungi Pak Agus ya, kemudian tadi menjelaskan konsepnya atau prototipe yang sudah disiapkan itu seperti apa, begitu. Mungkin itu saja ya Pak Agus, terima kasih banyak atas penjelasan dan pemaparannya. Sayang sekali waktunya kurang banyak ya, sehingga masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, tapi mudah-mudahan nanti bisa sambil berjalan ya Pak ya. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu guru sekalian, dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau mungkin tadi ada beberapa Bapak Ibu yang mengalami kendala teknis ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa dilancarkan, dan mudah-mudahan juga apa yang kita bahas hari ini bisa sangat berguna gitu ya untuk khususnya kehidupan kita sehari-hari, dan nanti juga bisa kita implementasikan untuk memajukan pendidikan dan memajukan Indonesia ya Pak ya, sebagaimana tadi judul materinya begitu. Amin. Baik. Amin. Ya, kita cukupkan sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang ya. Jadi kalau kita total ada 8 pertemuan, berarti ke depan kita masih punya 3 pertemuan lagi. Terima kasih banyak, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.